Pesawat Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden RI beserta rombongannya mendarat di Bandar Udara Sydney Kingsford Smith sekitar pukul 22 waktu setempat. Prabowo disambut secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan rombongan Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono serta Atase Pertahanan RI Laksamana Pertama Yusliandi Ginting. Lawatan Prabowo ke Australia ini merupakan kunjungan balasan bagi Perdana Menteri Anthony Albanese yang berkunjung ke Indonesia pada Mei lalu. Itu sebenarnya teroffset gitu karena turis dari Australia yang ke Indonesia khususnya ke Bali itu kurang lebih hampir mencapai 2 juta orang. Nah itu juga hal yang sangat positif, tapi kita harapkan juga tidak hanya ke Bali tapi juga ke daerah-daerah lain, Labuan Bajo dan yang lain-lain. Tapi dari investasi, ya kebetulan saya baru mendarat dan langsung bertemu dengan 5 perusahaan hari ini, yang dimana mereka berinvestasi baik di bidang rumah sakit, ada 1 investasi di bidang rumah sakit dan 2 di bidang hilirisasi. 2 di bidang hilirisasi mereka sudah investasi di Indonesia dan ingin melakukan ekspansi. Pemirsa, Menteri Perang Amerika Serikat merilis video 2 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba di Pasifik Timur pada hari Minggu. Serangan udara yang dilakukan Amerika Serikat terhadap kedua kapal tersebut telah terkonfirmasi menyelundupkan narkoba. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut kapal-kapal tersebut dioperasikan oleh organisasi teroris. Akibat serangan tersebut, 6 orang tewas. Serangan militer tersebut menandai serangan ke-19 Washington terhadap dugaan kapal narkoba sejak September. Total korban tewas akibat operasi semacam itu di Karibia dan Pasifik Timur menjadi 70. Sebuah mobil meledak di pusat keramaian di kota New Delhi, India pada hari Senin. Akibat ledakan 8 orang tewas pemirsa dan puluhan lainnya luka-luka. Dikawal ketat polisi, sejumlah petugas memeriksa lokasi ledakan dahsyat yang terjadi di dekat stasiun metro di area Benteng Merah ini. Akibat ledakan 8 orang tewas dan 19 orang luka-luka. Meskipun penyebab ledakan belum diketahui, pemerintah India telah menempatkan beberapa negara bagian di India dalam status siaga tinggi. Perdana Menteri India menyatakan konspirasi di balik ledakan ini akan dibawa ke pengadilan. Kedutaan Besar Amerika Serikat juga telah mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya. Pemirsa, gunung berapi Kilauea di pantai tenggara Pulau Hawaii kembali meletus. Gunung berapi Kilauea mengeluarkan 36 letusan pada Minggu pagi waktu setempat. Bahkan pancuran lava akibat letusan mencapai ketinggian 1.100 kaki. Menurut survei geologi Amerika Serikat, melaporkan letusan terbaru berlangsung selama lebih dari 5 jam dan memuntahkan 8 hingga 9 juta meter kubik lava yang menutupi sekitar 60 hingga 80% kawah. Pemirsa, sebuah festival cahaya digelar di Eindhoven, Belanda, di mana acara ini ditujukan untuk mengenang korban genosida Zionis Israel di Gaza, Palestina. Berbagai instalasi cahaya indah ditampilkan dalam festival cahaya Glow Eindhoven di Belanda. Festival ini digelar untuk menghormati warga sipil yang tewas dalam genosida di Gaza, Palestina. Termasuk garis pasang surut dan kronologi jalur Gaza, ratusan sepatu anak-anak dengan burung bangau kertas, dan replika mobil Hind Rajab. Hind Rajab, bocah 5 tahun, dilaporkan tewas dieksekusi tentara Israel bersama beberapa anggota keluarganya pada Januari 2024. To make it the scene of Hind Rajab, this little girl of 8 years old pleading for her life, we wanted to make it a bit closer to the visitors. So they see the car, they watch actually the conversation translated of Hind Rajab and the medics and the first responder, and then they read about the story of Hind Rajab, also again with some light visuals.
Instalasi lainnya juga dipamerkan untuk mengenang warga sipil Gaza yang mengalami pembersihan etnis oleh Israel. Salah satunya yakni tangga curian dengan alas kaki anak-anak dan ratusan burung bango kertas yang tergantung di atasnya. Edisi ke-20 Festival Glow Eindhoven berlangsung dari tanggal 8 hingga 15 November 2025. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Anyus Pagi. Pemirsa, sebuah rumah dan satu kamar kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Ya, kebakaran diduga dari korek api gas yang digunakan pemilik rumah untuk menyalakan rokok. Sebuah rumah dan satu kamar kontrakan terbakar di Kampung Kalibaru, Desa Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. 3 unit damkar dan 12 personil dikerahkan ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga dari korek api gas yang digunakan pemilik rumah yang stroke ringan untuk menyalakan rokok terjatuh di atas kasur. Tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah yang stroke mengalami luka bakar ringan kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan intensif. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Anyus melaporkan. Polisi membekuk komplotan pelaku spesialis pembobol grosir di Tol Kisaran, Sumatera Utara. Penangkapan setelah polisi membuntuti pelaku yang teridentifikasi dari rekaman CCTV saat mereka beraksi. Polisi meringkus komplotan pelaku spesialis pembobol grosir di Tol Kisaran, Sumatera Utara. Para pelaku tak berkutik saat dikepung polisi. Penangkapan ini setelah polisi membuntuti pelaku yang teridentifikasi dari rekaman CCTV saat membobol toko grosir milik Zahrul Aswadi. Dari hasil pemeriksaan, 2 pelaku spesialis pembobol ruko dan 1 pelaku sebagai penada. Mereka mengaku sudah beraksi di 8 toko di Aceh dan Sumatera Utara. Komplotan ini beraksi menggunakan mobil dengan cara mencokel pintu menggunakan linggis serta merusak gembok. Nah, tinggal mereka ini sepakat mana kita berangkat, misalnya ke Kisaran. Nah, mereka berangkat ke Kisaran. Kayak tadi keterangan dari salah satu tersangka, mereka nih pelan-pelan jalan lihat mana toko yang digembok dari luar. Kan menurut dia itu yang paling mudah dibongkar. Nah, mereka target berikutnya adalah ke Asahan. Kini polisi masih memburu 3 pelaku lainnya. Sementara pelaku yang tertangkap diamankan di Mapolres Lok Sumawe guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari kota Lok Sumawe, Aceh, Arbia Jamil, Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Tulang Bawang Lampung diwarnai kericuhan. Ratusan pendemo terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP pada saat menyampaikan tuntutannya. Aksi saling dorong tak terhindarkan antar ratusan massa pengunjuk rasa dengan petugas Satpol PP di depan kantor Bupati Tulang Bawang Lampung. Massa pendemo yang berasal dari aliansi masyarakat dari 4 kecamatan serta unsur mahasiswa menuntut pengembalian hak tanah umbul seluas 43.000 hektar lebih yang diduga dikuasai oleh perusahaan PT Sugar Group Companies. Terdapat 5 poin tuntutan, 3 poin utama yakni menuntut pengukuran ulang hak guna usaha di perusahaan dan juga menuntut merealisasikan 20% plasma hak guna usaha untuk masyarakat dan juga terkait tuntutan pengembalian hak tanah umbul. Beruntung kericuhan dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi. Dan kita menerima aspirasi semua keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat itu akan kita diskusikan dengan tim ya, apa masalahnya. Kalau memang kewenangan Kabupaten Tulang Bawang, kita tidak lanjuti. Tapi kalau kewenangan pusat dan kalau provinsi ya kita salurkan. Ya. Selain di kantor Bupati Tulang Bawang, aksi juga digelar di depan kantor DPRD Tulang Bawang dan juga di portal Indo Lampung. Dari Tulang Bawang Lampung, Ahmad Lufi Rosyadi, Anyus melaporkan. Kericuhan mewarnai penertiban pedagang di Pasar Cianjur, Jawa Barat. Para pedagang yang menolak ditertibkan melawan petugas. Aksi saling dorong terjadi antara puluhan pedagang pasar dengan petugas Pol PP area Bomero City, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Aksi ini dipicu lantaran puluhan pedagang tetap bertahan berjualan di lokasi, meskipun sudah diperingatkan tentang larangan oleh pemerintah. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga. Dan akhirnya petugas menindak tegas para pedagang pasar yang masih membandel.
Penertiban akhirnya berhasil dilakukan dengan kondusif. Kemudian juga hari ini puncaknya membereskan sisa-sisa dari para pedagang yang tetap kekeh ingin bertahan di sini. Ya sekemampuan kita tertibkan, dan alhamdulillah kita barusan kontrol semua dari atas bawah steril, tidak ada pedagang. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan, doanya. Sementara untuk menjaga tidak kembalinya para pedagang ke lokasi tersebut, petugas akan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsyan, iNews melaporkan.